Rahayu. Awikenam astu nama sidam hun kulon basuki langgeng. Ya, saat ini kita bersama Bopo Darmaji, kita di Padepokan ya Bopo. Kita mau tanya Bopo terkait tembang lir-ilir. Oh, tembang lir-ilir. Kalau di ilmu Jawa itu pasti ada maknanya. Ada, ya. Itu kira-kira apa Bopo lir-ilir? Kan tembangnya lir-ilir, lir-ilir, tandure wusumilir. Ini mungkin ayo kita saling mengingat nembang bareng. Ayo 1, 2, 3. Lir-ilir, lir-ilir, tandure wusumilir, tak ijo royo-royo, tak sengguh penganten anyar. Cah angon, penek no blimbing kuwi, lunyu-lunyu yo penek no, tak nggo masuk dodotiro. Dodotiro, kumitir bedaing pinggir, dondomono jlumatono, tak nggo sebo mengko sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, sura sura iyo. Nah, itu kan kalau fullnya kan gitu. Kayak gitu ya. Enggak, ya karena ya cukup ya seperti itu mungkin, tapi nanti kalau saya ngupas ada yang kececer, ada yang enggak keingetan, sampean yang mudah ngasih tahu. Siap. Ya. Ini kupasan oncek bahasa Jawane ya. Itu ada yang mengatakan ilmu tafsir juga ya, tafsiran. Setiap pribadi cara menafsir beda-beda. Karena kan ada oncek-oncek terkait tembang ilir-ilir itu di versi Islam. Ada juga mungkin versi yang lainnya. Versi lain. Kinten-kinten kalau untuk Bopo ini versi yang mana Bopo? Ya mungkin ada juga di versi syariat Islam, nanti ada saya cangking, atau di versi Jawanya juga saya lebih dominan. Karena yang di versi syariat Islam sudah banyak yang ngupas. Tapi di versi budaya Jawa jarang atau nggak ada tapi jarang gitu. Ya memang ada cuma jarang. Setahu saya sih gitu. Monggo, Bopo. Lir-ilir tuh kipas ya. Ilir tuh kipas orang Jawa. Tipas atau kipas. Kipas yang apa? Pakai tangan, manual. Iya, dari biasanya kipas itu kalau diperpanjangkan cerita itu dari pohon bambu, itu dibikin kipas itu ilir. Tapi ini bukan ilir itu yang dimaksud tembang. Ilir itu angin yang semilir, sepoi-sepoi. Bangkitnya seorang pikiran itu semilir gitu ya. Yang artinya tandure wusumilir itu menggambarkan lahirnya seorang bayi. Lir-ilir, tandure wusumilir. Karena apa? Orang Jawa mengatakan tandur itu pada umumnya padi. Sebelum ditandur ditebar dulu agar nanti tumbuh. Itu menggambarkan tebaran binih janin atau sperma. Terus tandure wusumilir, sudah lahirnya seorang bayi. Tak ijo royo-royo, ya dikudang, ditimang, diasuh. Jadi tak ijo royo-royo, ijo itu hijau. Agar hijau, agar tumbuhan kalau tumbuhnya subur kan hijau. Seger. Nah, anak bayi itu pupuknya adalah sebuah tutur kata dan timangan. Ditimang, dikudang, didulang, lan diwehi wewulang. Dikudang, terus didulang, wewulang. Ini bayi. Kudang, dulang, wulang. Ini orang Jawa.
agar dia tumbuh dengan sumilirnya. Lir ilir tandure wis sumilir tak ijo royo-royo agar si bayi si anak nanti tumbuh dengan baik sifat-sifatnya, perkembangan pribadinya. Lir ilir tandure wis sumilir tak ijo royo-royo tak sengguh penganten anyar. Disengguh itu diduga. Ya. Diduga itu tak kira iki manten anyar. Sebetulnya yang anyar fisiknya. Rohnya itu tetap rohnya di masa kehidupan yang lalu. Tak sengguh pengantin anyar. Tak kira lek pengantin anyar. Sakira semuanya itu baru. Ternyata yang baru itu hanya fisik, hanya raganya. Tuh. Dia telah kembali untuk melakukan itu bahasanya lain penebusan dosa. Kalau bahasa Jawanya itu manjalmu karena sebab kemekatan. Ini sedikit saya tambahi bahasa-bahasa spiritualnya ya. Karena apa? Memang tujuan tembang itu ke dalam situ. Lir ilir tandure wis sumiril tak ijo royo-royo tak sengguh pengantenan. Sengguh itu bahasa Indonesianya tak duga. Aku duga. Ternyata yang anyar itu kulitnya, yang anyar wadahnya, yang anyar fisiknya. Ternyata ruhnya, jiwanya itu jiwa yang dulu, masa paslipnya dulu. Berarti konsep reinkarnasi. Istilah kesalahan yang dulu harus diselesaikan saat ini ya. Itu menggambarkan sebuah tutur, sebuah tembang yang notabene adalah tentang menggambarkan, menceritakan tentang lahirnya si bayi itu hanya rogo wadaknya yang anyar. Lirilir, lirilir, tandure sumilir, tak ijo, royo-royo, tak sengguh penganten anyar. Ya, terus. Cah angon, penek no blimbing kuwi, lunyu-lunyu, yo penek no, tak nggo masuk dodotiro. Cah angon itu seorang penggembala. Yeah. Ini merinding loh saya ngomong itu. Tenang dong, merinding asli merinding. Cah angon itu seorang penggembala yang mengembala diri kita. Sing momong uripe dhewe cah angon itu. Penekno blimbing kuwi. Blimbing itu buah blimbing kan 5 juring. Ya, kayak bintang ya kayak kalau bintang. dibelah. Ya, kayak bintang kalau dibelah. Itu menggambarkan tidak sekedar nembang itu di sakdumuke, mencarikan sebuah metafor segambaran yang layak itu benar ini blimbing. Ada 5 juring, ada 5 dharma, ada 5 bakti. Kita harus mengajarkan, mencari sebuah pembelajaran pada kebaktian-kebaktian sampai ke 5 bakti ini paling tidak menuju ke sedulur papat 5 pancer. Berarti istilahnya 5 ini sedulur papat 5 pancer itu ya. 4 sihat 5 sempurna. Cah angon yaitu yang ngengon uripe dhewe itu yang di dalam diri kita sendiri ini. Penekno blimbing kuwi. Artinya kita harus menanjak sesulit apapun, selicin apapun, kita harus berupaya menuju sebuah derajat, menuju sebuah kelas-kelas yang lebih tinggi. Lunyu-lunyu peneken. Senajan to lunyu, senajan to selicin apapun, raihlah, berjuanglah untuk menuju kemuliaan hidup. Agar kita itu kualitas maupun kuantitas hidup kita lebih bagus daripada yang kemarin. Kemarin dalam artinya kemarin waktu hari ini maupun kemarin dalam faslip atau kehidupan masa lalu. Tuh. Lunyu-lunyu peneken, tak nggo masuk dodotiro. Dodotiro ya. Dodot itu sebetulnya seperti apa sarung, seperti wiron,
Jarit itu Jarit. dodot. Itu dodot. Penutup aurat dodot tiro. Sebuah ageman. Pakaian. Nah, kalau pakaian ini adalah agemaning rogo. Tapi kalau masalah agama atau keyakinan itu agemaning jiwa. Adalah busananya jiwa. Tak nggo masuh dodot tiro. Dodot tiro kumitir bedaing pinggir. Sekalipun dodot atau sarung ataupun ada yang dibilang kampuh ya. Ada yang dibilang kampuh, sarung, dodot, wiron itu najan bedah pinggirnya. Najan to sopek. Dondomono jelumatono, jahitlah jelumatono agar kegebengan keyakinanmu tidak tersobek karena sesuatu hal yang bersifat materi atau iming-iming yang belum tentu jeluntrungi. Agar tidak goyah ya. Tidak goyah. Ini dondomono jelumatono. Tak nggo sebo mengko sore. Sebo itu sowan atau hadir. Sebo itu sowan, hadir menghadap keharibaan. Lah, tak nggo sowan tak nggo sebo mengko sore. Sore itu menggambarkan seperti matahari terbit dari timur menuju ke ufuk barat. Itu pertanda perjalanan usia manusia. Itu gambaran perjalanan usia seorang manusia. Kalau sudah luwingsir oning kulon, sisih kulon, ateges wus titi wancine bakal madhep maring Sang Hyang Widi ya Gusti Pangeranira. Mati sebo mengko sore. Nah, karena itu sudah lumingsir ana ing bang kulon. Itu tak nggo sebo mengko sore supaya sebone itu komplit. Leh sowan iku mang komplit gitu. Dalam pengertiannya, sowannya itu nanti dia sudah melepaskan dari jejiban, melepaskan diri dari sebuah tanggung jawab dalam bahasa umumnya. Tidak seperti saat tak ijo royo-royo, tidak seperti saat ilir-ilir, tandure sumilir, itu bayi lahir tangannya menggenggam, membawa sebuah amanah, membawa sebuah sesuatu yang tersisa di masa paslipnya dulu. Rata-rata, bukan rata-rata bisa dipastikan, lahirnya bayi atau bayi lahir itu tangannya pasti menggenggam. Ya kalau melegar itu ya dalannya amoh kabeh. Itu guyonane wong ngomong. Tapi ini ada filosofi bayi itu bisa dipastikan menggenggam. Ini filosofinya dia masih membawa sesuatu yang di dunia agar dilepaskan lagi ke dunia. Supaya sebonye nanti wis gak nggawa apa-apa. Karena kalau kita sebo kepada Sang Hyang Widi, bali marang Sang Hyang Urip, marang sumbering urip, kita kalau masih ada kemelekatan, sik nggawa neh kita akan lahir lagi menjadi ijo royo-royo itu tadi. Berarti kembali ke alam yang berikutnya. Nah, di sini dia orang mati bisa dipastikan tangannya itu begar. Terbuka. Dan epek-epek telapak tangan ini kan putih. Orang sehitam apapun, telapak tangannya pasti putih. Kalau orang meninggal ya? Kalau orang meninggal? Enggak, orang hidup seperti sampean. Masih orang yang kulitnya hitam, di sini itu pasti lebih putih daripada kulitnya. Walaupun ini dipanaskan beribu-ribu kali panasnya, itu tetap tidak akan hitam. Kalau hitam, nanti kalau kita mengalih, dia akan putih. Ini ada sebuah gambaran sebetulnya hidup itu ada antara hitam dan putihnya. Nah, kalau sebo mengko sore dia kan sudah hilal. Ini hanya sebuah metafor fisik, hanya sebuah metafor syariat.
simbol-simbol syariat. Simbol syariat. Mati wis gak nggawa apa-apa. Dilepas semua. Lepas. Tak nggo sibo mengkusuri. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih punya akal pikiran. Ini padang, mumpung padang rembulane. Akal pikiran itu adalah matahari kita, juga rembulan kita. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, mumpung pikiran ini masih jembar, mumpung pikiran ini masih luas. Dalam pengertian kita untuk melakukan apa ya, dharma bakti, agar kita nanti bisa mencapai kepada 4 ini tadi. Terus limo sedulur papat, limo pancer ini tadi. 4 sehat, 5 sempurna. Yang menyempurnakan ini adalah sang guru kita, sang penuntun kita. Kalau kita bukan yakin, kalau kita tahu, sudah mengetahui penuntun kita, kita tidak akan repot. Ibaratnya kita walaupun berjalan di tempat yang licin, kita kalau sudah ada tongkat, kita paling tidak ada sebuah bantuan untuk pertolongan itu. Mumpung jembar kalangane, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Yo sorao, dalam artinya sora itu kan orang gembira. Hidup ini jangan dibikin susah. Hidup ini jangan dibikin susah. Kalau kita bikin susah, kita itu orang keliru. Kalau kita susah, ini kita orang yang telah keliru gitu ya. Orang yang tertipu, orang yang telah menipu diri. Kita tidak tahu akan hakikat hidup. Jadi yosurao, mumpung jembar kalangane, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, yo surao. Sora itu dalam artinya bahagia. Bahagia menemukan sesuatu yang diimpikan. Alhamdulillah kepada sampean ini dalam syariatnya agama. Matur mbah nuwun Gusti, kula sampun njenengan paringi kanugrahan ingkang tanpa upami. Matur mbah nuwun Gusti, kula sampun nampi kanugrahan saking panjenengan tanpa pepindhan. Ini kan bunga ya surao. Jadi kesenangan, timbul senang ya, bahagia karena udah menemukan apa yang dicari, apa yang diimpikan. Wis kepethuk seduluring dewi. Ya surao sura iyo. Kenapa kok iyo? Orang Jawa dulu sebelum ada agama masuk sini, kalau gendurian itu bukan amin, tapi yo. Berarti makna dari tembang lir-ilir itu mulai dari kelahiran sampai kematian gitu, Pak? Betul. Jadi tembang ilir-ilir itu menggambarkan, melambangkan kelahiran anak manusia. Jadi mulai anak manusia lahir hingga meninggal dunia. Satu contoh seperti tadi tak ijo royo-royo tak sengguh pengantin anyar. Itu sebetulnya lahirnya seorang bayi. Tak sengguh pengantin anyar. Sudah diduga kalau itu pengantin anyar seperti yang lalu aku katakan tadi. Ternyata hanya fisiknya, tapi ruhnya, isinya tetap. Nah, setelah dalam perjalanan lahir sampai ke tua mati, menuju keharibaan Tuhan, itu kan dia disuruh untuk melakukan kebajikan-kebajikan, melakukan sebuah dharma-dharma, melakukan sebuah laku becik lah gitu aja, untuk menjadi supaya padang rembulannya, mumpung padang rembulannya, mumpung kita masih punya akal, pikiran, cakrawala kita itu masih luas, mumpung jembar kalangane.
dalam keadaan hidup di dunia secara fisik, mumpung masih kita bisa berkiprah, terus kita juga masih punya kejembaran hati, kejembaran pikiran, agar kita tidak menjadi orang yang sempit, agar kita menuju keharibaan Tuhan tadi mampu dengan gampang, gampil, gangsar. Yang artinya gampang untuk kita berjalan, gampil juga untuk berjalan, gangsar dan lancar untuk menuju keharibaan Tuhan. Kurang lebihnya demikian. Sehingga kita harus melakukan atau berpegangan dengan 5 faktor tadi. Ya, 4 papat, 5 pancer. Ya, dengan 5 juring blimbing tadi menggambarkan sedulur papat 5 pancer atau pancadharma atau pancabakti dalam agama atau mungkin dalam syariat agama Islam, yaitu kita syahadat, loro salat, telu zakat, papat poso, 5 haji, lamun kuwasa. Ini sebetulnya kaji lamun kuwasa itu kalau sudah menguasai 4 ini. Kalau belum menguasai 4 ini, kamu haji ke tanah sana, ke Mekah, percuma untuk ukuran hakikat. Tapi yang dijalankan syariatnya doang, gitu loh. Berarti harus benar-benar mendalami. Mendalami, menjiwai, gitu loh. Siji syahadat, loro salat, telu zakat, papat poso. Ya. 5 haji, lamun kuwasa. Kuwasa itu bukan kuwasa dari materi atau ragat, budal atau biaya untuk berangkat. Tapi orang yang sudah punya begawan ini, ragate, udah bisa 4 ini udah terpenuhi semua. Kalau 4 ini sudah bisa semuanya, otomatis sudah menguasai, disempurnakan ini. Ini sudah sempurna, 4 sehat, 5 sempurna ini. Jadi syahadatnya orang syariat dengan orang hakikat beda. Manubahnya juga beda, zakatnya beda, puasanya beda. Makanya ritual itu harus disepirituali. Makanya yang namanya syariat itu harus dihakikati. Sebelum menuju sebuah kehakikat, kita harus menjalankan atau mengetahui atau belajar torekot. Torekot ini penting, kunci, pituduh ini. Itu untuk umat Islam. Umat Islamnya dalam syariat. Tapi dalam tembang Jawa dikupas untuk kupasan oncek-oncek. Ilir-ilir, tembang ilir-ilir tadi, kan sampean minta kupasan dari Jawa seperti yang di depan tadi. Rasanya kurang bijak kalau saya tidak tambahi tentang tembang syariatnya. Gitu loh. Jadi ada kesamaan. Ada kesamaan, ada sebuah balance ya, ada sebuah pertimbangan yang pas. Kalau kita menuju ke situ tok, rasanya kurang bijak ya. Di sini. Berarti kan selain perjalanan hidup, kalau saya amati tadi kan dari pengupasan itu terkait reinkarnasi ya. Reinkarnasi. Jadi kita dulu hidup masih punya dosa yang harus diselesaikan tanggungan diselesaikan sekarang. Nanti kalau di sini belum selesai, apakah nanti tetap diselesaikan di berikutnya kan gitu terus ya? Cokro manggilingan itu sampai ke berapa itu juga tidak tahu, tergantung kita, kekuatan kita, spiritual kita, agar kita menjadi satu orang yang benar-benar kualitas maupun kuantitas hidup kita itu benar-benar prima. Dan kita bisa untuk mencapai tingkat kemanunggalan. Manunggalih kawula kelawan Gusti. Akian Atman Brahman. Manunggalih kawula kan Gusti. Dan makhluk yang sudah manunggal dengan Gusti itu benar-benar tidak pernah merasakan hidup di dunia.
tidak pernah merasakan hidup di dunia. Apakah walaupun dia pernah mengalami hidup di dunia berkali-kali, ya, tapi kalau dia sudah manunggal, berarti sang roh sudah tidak merasakan hidup di dunia. Kalau merasakan hidup di dunia, berarti dia balik lagi otomatis. Oh, ya, ya, ya. Tanpa menyatu itu. Sudah ada satu kesatuan itu manunggaling kawula kelan Gusti, ada yang Bali Mula Mulaniro itu ada yang bilang demikian. Wus Bali Mula Mulaniro, Bali marang sangkan paraning dumaji. Itu semoga tembang ilir-ilir nanti bisa membuat kita, menjadikan kita lebih dewasa, lebih bijak mensikapi hidup ini. Khususnya kita pada umumnya para pamirsa netizen, para pamirsa budaya. Nah, di sini ini pengharapan kita. Terus mungkin terakhir Bopo, ya, untuk generasi muda apa pesan-pesannya terkait ini? Lestarikanlah tembang-tembang yang menjadi tertinggalan atau warisan para leluhur ini. Sebetulnya tembang-tembang yang ditinggalkan atau warisan dari para leluhur itu penuh makna, dengan filosofi yang amat sangat dalam untuk menjadikan jiwa kita itu lebih tegar, lebih murni, lebih lebih menjiwai sebuah kehidupan, lebih tenang juga, lebih tenang, akan membuat batin ini tenang. Dan aku mohon jangan sekali-sekali anak muda ini meninggalkan budaya dan tradisi-tradisi Jawa yang asli tradisi Jawa, bukan tradisi yang asimilasi, hasil penyilangan atau hasil perkawinan daripada budaya luar dengan budaya sini, agar tidak jauh, agar tidak rancu, agar anak cucu kita nanti betul-betul memahami apa arti sebuah bangsa besar. Ini besarnya sebuah bangsa itu karena kasanah budayanya lebih luas. Banyak-banyaknya perbendaharaan budaya dan sastra itu menandakan kalau besarnya sebuah bangsa. Mungkin demikian. Apa ada yang masih ditanyakan? Mungkin untuk sementara waktu terima kasih untuk teman-teman yang selalu hadir di channel Sasana Setia Dharma Nusantara. Ya, ini tadi penjelasan dari Bopo Darmaji terkait tembang ilir-ilir kita kupas dengan versi Jawa. Ya. Dan terima kasih Bopo Darmaji. Terima kasih telah dikupas terkait tembangnya. Sami-sami, sami-sami. Rahayu, monggo.